Cek, cek, cek. Yo, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Baik lagi dengan gue yang punya suara nggak begitu bagus, tapi mungkin bisa memberikan manfaat nih bagi kalian semua. Jadi pada kesempatan ini gue bakal bahas ending dari Darling in the Franxx, anime mecha yang sangat keren dengan animation, fighting, dan seksualitas yang memanjakan mata. So, kalian yang ingin tahu tentang kisah di balik suatu film dan apa motivasi yang melandasi suatu film dibuat, gue sangat rekomendasiin buat subscribe channel ini sekarang juga. Oh iya, gue juga mau kasih tahu nih, kalau setiap konten yang ada di channel ini bisa kalian lihat juga di blog gue, di www.jasaulasfilm.blogspot.com. Jadi buat kalian yang kaum mendang-mending, yang khawatir dengan kuota habis nontonin video gue, bisa banget berkunjung ke blog yang gue sertain di description box below. Jadi nggak usah banyak basa-basi lagi deh. Videonya dimulai. Salah satu bagian terbaik dari menonton anime yang bagus, ya ending yang memuaskan. Ketika ending yang terasa aneh datang bersama alur cerita yang menemukan resolusi, rasanya seperti investasi yang berlangsung selama berjam-jam alias satu musim, nontonnya itu terasa sia-sia. Itu hampir bisa merusak keseluruhan pengalaman dalam menonton. Ambil contoh Darling in the Franxx. Anime mecha dengan aksi dan romansa yang nyaris setara itu bersetting di dunia masa depan distopia, di mana plotnya menceritakan anak-anak yang dibesarkan dengan tujuan tunggal untuk mengendalikan Franxx, yang merupakan robot humanoid raksasa yang digunakan untuk memerangi senjata biologis yang disebut Klaxosaurus. Anak-anak itu kemudian dipanggil sebagai parasit, dan biasanya mereka saling dipasangkan nih dalam tim cowok-cewek untuk mengoperasikan Franxx. Mereka juga memiliki hidup yang relatif pendek, dan memang tidak diharapkan untuk bisa hidup sampai dewasa. Fokus cerita pada anime ini terletak pada squad 13, di mana terdiri dari 5 pasangan, artinya 5 cowok, 5 cewek, dengan karakter utama kita bernama Hiro. Di awal animenya diceritakan Hiro dan pasangannya yakni Naomi gagal saling terhubung dalam Franxx mereka. Akhirnya Hiro kabur dan ia bertemu dengan Zero2 yang saat itu sedang mandi di danau. BTW Zero2 telanjang ya waktu itu guys, jadi kalau kalian ingin lihat, ya nonton aja. Akhirnya kita mengetahui bahwa Zero2 memiliki darah Klaxosaurus di dalam dirinya, sehingga membuat Zero2 memiliki kekuatan khusus. Hiro tidak bisa menolak pesonanya Zero2, meskipun Zero2 dikabarkan sebagai pembunuh pasangan, karena setiap cowok yang dipasangkan dengan Zero2 pasti mati setelah 3 kali terhubung bersama. Hiro give a fuck about it, dan bersama Zero2 mereka melawan Klaxosaurus dan belajar lebih banyak tentang cinta, kehidupan, dan persahabatan. Meskipun anime ini memiliki rating yang relatif bagus sebenarnya, tapi secara umum orang-orang sepakat kalau ending cerita dari Darling in the Franxx mengecewakan, dan pada akhirnya membuat para wibu memiliki lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Di sini gue bakal coba ngebahas pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, yang pertama, masalah dengan form. Mereka yang kecewa dengan ending Darling in the Franxx umumnya setuju bahwa anime ini diakhiri dengan terburu-buru. Alasan utamanya karena hanya beberapa episode sebelum final episode, musuh baru tiba-tiba muncul nih, entah dari mana. Musuh yang gue maksud sini adalah Firm. Kemunculan Firm tidak hanya membingungkan penonton, tetapi juga menimbulkan lebih banyak pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Karena Firm itu disebut tidak bisa dihancurkan. Lantas, apakah Hiro dan Zero2 pada akhirnya bisa mengalahkan mereka? Jika demikian, bagaimana mereka berhasil melakukannya? Dan mengapa Firm tidak diperkenalkan dari awal seri? Meski tidak sedikit juga yang tidak mempermasalahkan penambahan musuh baru ini secara tiba-tiba, namun hal ini masih merupakan salah satu aspek yang kontroversial dari anime ini. Yang kedua, anime versus manga. Banyak anime yang dicintai adalah adaptasi dari manga populer. Darling in the Franxx berbeda, karena animenya benar-benar datang duluan nih, baru kemudian kreatornya membuat versi manganya, yang mungkin karena reaksi penggemar yang tidak begitu suka dengan ending Darling in the Franxx. Faktanya, Darling in the Franxx memiliki beberapa perbedaan antara versi manganya dan versi animenya. Yang paling utama tentu pada bagian endingnya, di mana pada versi animenya, Hiro dan Zero2 ngorbanin dirinya buat kehidupan teman-teman mereka di bumi dengan cara ngancurin planetnya Firm. Meskipun pada after credit scene ada tuh 2 bocah yang kayaknya reinkarnasi Hiro dan Zero2 karena perawakannya yang sangat mirip dengan Hiro dan Zero2.
Di manga tidak ada pertarungan di luar angkasa antara Parasit melawan Form. Sebaliknya, ketika 001 yang juga dikenal sebagai putri Klaxosaurus tewas, dia akhirnya melihat keindahan dalam hidup dan mempercayakan bumi pada Hiro dan Zero Two dan memberikan kekuatan hidupnya untuk memulihkan bumi. Jadi di manga, Hiro dan Zero Two tuh masih hidup. Bahkan mereka bersumpah buat hidup bareng selamanya. Perbedaan mencolok ini kemudian menunjukkan bahwa anime yang menawan bisa saja hadir dengan ending yang lebih memuaskan sebenarnya. Perasaan ini sama nih kayak endingnya Naruto Shippuden, kalau kalian tahu. Nah, sudah capek-capek nih kan dari awal Naruto Shippuden sampai akhir-akhir arc Perang Dunia Shinobi, kita nge-develop karakter Madara Uchiha yang OP banget, yang sangat-sangat kuat. Taunya dia tuh hanya boneka dari Kaguya Otsutsuki, ibunya si pendeta melayang kita. Ya kan, nyebelin. Kita maunya lihat Naruto versus Madara, yang sebagai big bossnya. Malah dikasih tante-tante. Back to the topic. Ketiga, aspek reinkarnasi yang kontroversial. Seperti yang gue bilang sebelumnya, ending Darling in the Franxx nampilin Hiro dan Zero Two yang bereinkarnasi menjadi anak-anak. Meskipun wajah dua anak ini tidak dilihatin sebenarnya, tapi penampilan mereka benar-benar identik nih dengan Hiro dan Zero Two. Ending yang begitu pahit sedikit terobati dengan kehidupan baru mereka yang mungkin bahagia bersama dalam tubuh anak-anak ini. Di lain sisi, beberapa fans nggak begitu suka dengan aspek reinkarnasi ini. Mereka terus bilang kalau pada dasarnya anak-anak itu ya orang berbeda, yang kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah dua bocah ini nanti bakal hidup bahagia, atau malah akan sama seperti Hiro dan Zero Two. Final episode Darling in the Franxx ditutup dengan kalimat, "And a new story begins." Ya, gua hanya berharap sih, semoga cerita baru mereka ini bisa berakhir lebih bahagia aja. Nah, poin keempat, akankah ada Darling in the Franxx season 2? Karena Hiro dan Zero Two sudah mati di ending Darling in the Franxx, menurut gua kayaknya nggak akan ada season 2 dari anime ini. Namun, dua bocah yang gua omongin sebelumnya mungkin bakal membuka harapan baru untuk season 2, yang lebih memfokuskan diri pada upaya mereka untuk hidup bahagia bersama lagi. Tapi karena animenya sendiri selesai pada tahun 2018, dan belum ada pembicaraan nyata tentang season selanjutnya, jadi gua sih nggak terlalu berharap. Jadi kalian yang ngebutuhin ending yang lebih bahagia buat Hiro dan Zero Two, untungnya nih ada versi manganya yang sedikit menambal kekecewaan kalian. Tapi kalau gua sih nggak terlalu mempermasalahkan ending anime ini. Justru ending kayak begini nih yang menurut gue yang paling bener. Karena keberadaan Klaxosaurus menurut gue jadi reasonable dibandingkan versi manganya. Tapi terlepas dari endingnya yang menjadi bahan diskusi banyak wibu di luar sana, anime ini tetap highly recommended buat kalian semua. Videonya selesai.